Taeyong duduk sendirian di pojok kafe yang dulu sering ia datangi bersama Yen. Kafe kecil bernuansa vintage itu tetap sama, musik mengalun lembut, lampu kekuningan, dan aroma kopi panggang yang menenangkan. Tapi malam ini terasa berbeda. Ia duduk di kursi yang sama, di meja yang sama, namun menatap bangku kosong di seberangnya. Di meja itu ada secangkir kopi yang tak disentuh dan satu seles kue coklat favorit Yen. Kau bilang kalau kau kembali ke Korea, tempat pertama yang mau kau kunjungi adalah kafe ini. Katamu kau rindu dengan aroma kopinya, tapi jauh lebih rindu padaku. Taeyong tertawa kecil, tapi tawanya langsung runtuh diganti dengan kesunyian yang menyakitkan. Ponselnya dikeluarkan. Ia membuka ulang email terakhir yang Yen kirim tepat 3 hari setelah Yen mendarat di negara tujuannya. Taeyong, aku belum bisa cerita, tapi nanti kalau waktunya tepat, aku akan memberitahumu semuanya. Aku hanya minta satu, tetap sayangi aku, meski aku tidak bisa muncul dulu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Itu adalah pesan terakhir. Setelah itu, kosong dan sunyi. Taeyong memejamkan mata, lalu dari dalam sakunya, ia mengeluarkan amplop coklat lusuh. Ia membukanya perlahan. Isinya adalah foto dirinya dan Yen di pot botol box. Senyum mereka cerah seperti dua anak kecil yang tak takut dunia. Di balik foto itu ada tulisan tangan Yen. Kalau suatu hari aku tidak bisa bilang apa-apa, anggap saja semua ini tetap nyata. Tiba-tiba pintu kafe terbuka. Taeyong refleks menoleh. Tapi itu bukan Yen, hanya seorang kurir pengantar makanan. Taeyong kembali menunduk. Seorang barista perempuan menghampirinya. Ia membawa sebuah amplop kecil. Maaf tuan, ini dititipkan untuk Anda. Semalam oleh seseorang. Ia bilang tak punya keberanian menyerahkannya secara langsung. Ucap barista tersebut. Taeyong menatapnya bingung. Amplop itu ditaruh di atas meja. Ia meraihnya kemudian membukanya perlahan. Di dalamnya ada sepucuk surat. Tulisan tangan Yen. Tangan Taeyong mulai gemetaran saat membacanya. Taeyong, kalau kau menerima surat ini berarti aku gagal menepati janji. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak bisa. Aku sakit saat aku pulang. Aku tahu tubuhku mulai menyerah, tapi aku terlalu pengecut untuk bilang. Aku tidak mau kau menyayangiku karena kasihan. Aku tidak mau kau melihatku melemah. Aku mau kau tetap melihatku sebagai gadis yang tertawa paling keras saat kau menyanyikan lagu trot di karaoke. Hari itu di bandara, aku tahu mungkin itu akan menjadi pertemuan terakhir kita, tapi aku pura-pura kuat agar kau tidak terbebani. Aku menyayangimu terlalu dalam, terlalu diam-diam, dan kalau sekarang aku tak bisa berdiri di sampingmu di menara Namsan, itu bukan karena aku lupa, tapi karena aku telah pergi lebih jauh dari yang bisa ditempuh oleh kakiku. Maaf aku tak sempat pamit, tapi aku berjanji akan tetap menyayangimu, bahkan dari tempat yang tidak bisa kau lihat. Taeyong menunduk, air mata jatuh membasahi surat itu. Tangannya mengepal, ia berusaha menahan isak, tapi tak bisa. Ia menangis bukan seperti di drama, tapi tangisan orang yang benar-benar kehilangan dunia. Taeyong berdiri meninggalkan kopi dan kue coklat yang kini sudah dingin. Amplop dan surat tetap ia kekam, seolah takut itu akan menghilang juga. Langit Kanada berwarna jingga, burung-burung terbang melintasi cakrawala. Taeyong berdiri di depan sebuah rumah, di tangannya ada koper dan surat dari Yen yang sudah terlipat rapi. Ia menekan ban pelan. Tak lama kemudian, seorang wanita berupaya membuka pintu. Wajahnya mirip Yen, itu ibunya. Kau Kim Taehyung, ucap ibu Yen pelan namun tambah terkejut. Taehyung menunduk sopan, suaranya terdengar berat.
Maaf datang tiba-tiba, saya hanya ingin tahu kabar Yen. Ibu Yen terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia membuka pintu lebih lebar. Masuklah, searchnya. Kau datang lebih awal. Di meja ruang tamu ada altar kecil dengan foto Yen yang tersenyum, dikelilingi bunga putih dan dupa yang masih menyala. Taehyung terdiam, jatuh terduduk. Matanya menatap tak percaya. Dunia seperti runtuh tepat di depannya. Demam Taehyung dengan nada saratakan putus asa. Yen meninggal 2 bulan lalu, 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-23. Ia menderita leukemia, tapi dia tak mau siapapun tahu termasuk kau. Jelas Ibu Yen. Taehyung menutup wajahnya, nafasnya tercekat. Ia memegang foto Yen erat-erat. Dia masih sempat mengirim surat untukku. Aku masih sempat menunggu dia di Nongsan. Dia janji. Taehyung tak bisa melanjutkan kata-katanya. Suaranya terdengar parau. Dia menulis surat itu seminggu sebelum dia pergi. Dia titipkan padaku. Katanya kalau kau masih peduli, kau pasti akan datang. Dia tahu kau akan menunggu, bahkan kalau dia tak bisa datang, ucap Ibu Yen. Hening, hanya suara jam dinding dan nisa kecil Taehyung yang bergetar. Ibu Yen berdiri lalu memberikan sesuatu dari dalam laci kecil, sebuah kotak kecil berwarna biru laut. Dia menyuruhku memberikan ini padamu kalau kau benar-benar datang. Taehyung membuka kotak itu perlahan, isinya sebuah kalung sederhana dengan liontin, motif langit malam dan sepucuk kertas kecil yang dilipat dengan hati-hati. Taehyung, kalau kau membaca ini berarti aku sudah jadi bagian dari langit. Tapi jangan lihat ke bawah terus. Lihatlah ke atas, aku selalu di sana, menjagamu. Aku ingin hidup panjang denganmu, tapi kalau tak bisa, aku harap cinta ini cukup untuk membuatmu bertahan. Jangan lupakan aku, tapi tolong hidupilah hari-harimu. Taehyung menatap langit di luar jendela rumah, matanya basah, tapi senyum kecil itu mulai terbit, meski pahit. Langit Seoul memang tidak pernah sama lagi tanpamu, tapi mulai sekarang aku akan tetap melihatnya, karena di sanalah kau tinggal, ucap Taehyung pelan, seperti bicara ke udara. Setahun telah berlalu, taman Nongsan dipenuhi bunga sakura yang mulai bermekaran. Langit Seoul tampak cerah, di antara keramaian para turis dan pasangan muda, seorang pria berdiri diam di dekat pagar cinta, tempat gembok-gembok harapan dikunci. Taehyung lebih kurus, lebih tenang, namun tambah damai. Di tangannya ada sebuah gembok kecil berwarna biru laut. Ia menggenggamnya erat sambil menatap langit. Selamat ulang tahun, Yena. Ia mengaitkan gembok itu di antara yang lain lalu menguncinya. Di sisi gembok itu tertulis dengan spidol hitam, untuk Yen, cintaku yang kini jadi langit. Aku tidak akan melupakanmu. Aku akan tetap hidup seperti yang kau minta. Taehyung berdiri lama di sana, angin berembus pelan, kelopak sakura berjatuhan perlahan, seolah waktu ikut berhenti sejenak. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari menghampirinya, tersandung jatuh, tepat di depan Taehyung. Kedua anak kecil tersebut. Taehyung refleks membantu anak itu bangun. Di kejauhan, ibu si anak berlari sambil tersenyum menghampiri mereka. Maaf dia lari duluan, terima kasih karena sudah membantunya Tuhan, ucap ibu si kecil. Taehyung menatap wanita itu, tak ada yang istimewa, tapi senyumnya entah mengapa mengingatkannya pada seseorang. Taehyung hanya tersenyum kecil lalu mengangguk pelan, tidak apa-apa, dia anak yang ceria. Wanita itu kemudian pamit membawa anaknya pergi. Taehyung kembali menatap langit. Cinta tidak selalu harus bertahan selamanya. Kadang cinta datang untuk mengajarkan kita bagaimana cara melepaskan. Dan Yen, dia adalah cinta itu. Kau memang bukan akhir dari kisahku, tapi kau bagian terindahnya.
Bismillahirrahmanirrahim.